ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, malam Ahad tanggal 18 bulan Jumada al-Akhirah tahun 1445 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang ditulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada malam ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang makna beriman kepada hari akhir. Kita mengimani semua peristiwa yang terjadi setelah kematian, baik peristiwa-peristiwa pada saat sakaratul maut, kemudian dilanjutkan dengan peristiwa fitnah kubur, yaitu pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Dan juga kita mengimani adanya nikmat kubur bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, dan adanya siksa kubur bagi orang-orang kafir dan durhaka. Kemudian kita mengimani hari kebangkitan, di mana manusia dibangkitkan dari kuburnya setelah ditiupkan sangkakala yang kedua. Lalu manusia dikumpulkan di padang mahsyar selama 1 hari yang setara dengan 50.000 tahun. Kemudian manusia dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan ketakutan serta kecemasan, mereka meminta syafaat para nabi dan para rasul, namun semuanya tidak sanggup kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memberi syafaat setelah sujud di bawah arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
untuk memberi syafaat, dan syafaatnya dikabulkan oleh Allah. Kemudian datanglah Allah untuk menentukan keputusan hamba-hambanya supaya yang masuk surga masuk ke dalam surga, dan supaya yang masuk neraka masuk ke dalam neraka. Diawali dengan al-hisab, kemudian dengan membagikan kitab, setelah itu dengan timbangan. Allah menimbang amal manusia, kemudian catatan kitab mereka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menimbang badan-badan mereka. Setelah itu orang-orang yang beriman mendatangi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minum darinya. Siapa yang meminum darinya, dia tidak akan kehausan selama-lamanya. Setelah itu Allah membagikan cahaya kepada orang-orang yang beriman, kepada hamba-hambanya. Ada yang cahayanya sebesar gunung, dan ada yang cahayanya hanya di ujung ibu jarinya, masing-masing sesuai dengan amalnya. Kemudian Allah memerintahkan mereka untuk menyeberangi jembatan menuju surga, dan jembatan tersebut dibentangkan di atas neraka jahanam. Apabila mereka melewati as-sirat, maka mereka semuanya diberhentikan di tempat yang namanya qantarah, yaitu jembatan yang tinggi yang dekat dengan surga, supaya orang-orang yang beriman saling memaafkan antara satu dan yang lainnya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW datang supaya meminta agar pintu surga dibuka. Baru kemudian orang-orang yang beriman masuk ke dalam surga. Kita berdoa semoga Allah mengumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian penulis berkata, wa asnafun ma tadammanathu ad-darul akhirah minal hisabi wal thawabi wal iqabi wal jannah wan nar wa tafasila dhalika madhkurun fil kutubi al munazzalah minas sama' wal athar minal ilmi al mawruth anil anbiya. Dan bagian-bagian yang tercakup di negeri akhirat dari hisab dan pahala serta hukuman atau surga dan neraka serta perinciannya disebutkan di dalam kitab suci yang turun dari langit, yang Allah wahyukan kepada para nabi dan para rasul. Kemudian disebutkan di dalam riwayat asar dari ilmu yang diwariskan dari para nabi dan para rasul. Wa fil ilmil mawruth an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min dalika ma yakfi. Dan ilmu yang diwariskan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di negeri akhirat cukup, dan yaitu memuaskan, menggembirakan hati orang-orang yang beriman. Faman ibtaghahu wajadah, siapa yang mencarinya dia akan menjumpainya. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat ini secara singkat. Dan ketahuilah bahwasanya Al-Imam menulis kitab ini
dengan sekali tulisan ba'da asar. Tidak melihat maraji. Beliau menulis dengan hafalannya. Ketika ada orang-orang datang dari Al-Wasit meminta agar Ibnu Taimiyah menulis kitab yang ringkas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka beliau menulis seketika itu juga. Dan ini adalah karamah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Menulis di waktu ba'da asar, sekali majelis selesai tulisannya. Tidak, yaitu melihat maraji, tidak melihat nukilan-nukilan para ulama, itu semuanya dari hafalannya. Maka beliau menyebutkan, adapun pembahasan secara detail tentang peristiwa akhirat disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada pengajian malam ini kita menyebutkan yaitu beberapa peristiwa yang terjadi di negeri akhirat setelah orang-orang yang beriman masuk surga. Jadi beliau menyebutkan tentang hisab, tentang kitab, tentang timbangan. Tetapi di dalam kitab ini tidak ada keterangan tentang peristiwa-peristiwa yang ada di dalam surga. Atau disebutkan secara singkat, yaitu orang-orang yang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Maka pada pengajian malam ini kita bacakan beberapa ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sifat surga. Dan pada pertemuan yang akan datang insyaallah kita akan membacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sifat neraka, supaya kita merindukan surga dengan bersungguh-sungguh di dalam beriman dan di dalam beramal untuk meraih surga. Kemudian disebutkan neraka supaya kita takut neraka dan supaya kita bersungguh-sungguh menghindar dari siksa neraka dengan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat-ayat di dalam Al-Quran tentang surga banyak sekali. Demikian pula hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang surga banyak sekali. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, ayat yang pertama kali menyebutkan surga, wabashiril ladina amanu, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, serta beramal saleh, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwasannya untuk mereka Allah menyediakan taman-taman yang indah yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Sungai yang sangat indah, sungai yang sangat jernih di taman-taman yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman. Kullama ruziku minha min thamaratin rizqah, setiap kali mereka diberi rizki buah-buahan. Qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl, orang-orang yang beriman berkata, ini adalah rizki yang diberikan kepada kita dahulu.
wa utubihi mutasyabiha. Dan mereka diberikan rizki yang serupa dengannya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, tidak ada rizki di surga dibandingkan dengan rizki dunia kecuali hanya sama namanya. Tetapi hakikatnya tidak sama. Tidak ada rizki ma fi syai'un fil jannah fid dunya. Tidak ada sesuatu pun yang ada di surga ma fid dunya kemudian ada di dunia kecuali illal ism, kecuali namanya saja. Seperti di surga ada kurma, kemudian ada delima, ada anggur, ada pisang, dan ada yang lainnya. Ini sama dengan rizki di dunia, hanya apa? Hanya namanya saja. Adapun hakikatnya tidak sama. Karena kenikmatan surga mengalahkan khayalan manusia. Di dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, a'dadtu li ibadi as-salihin ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang beriman kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah terdengar telinga, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Karena kenikmatan surga mengalahkan khayalan. Jadi kenikmatan dunia masih menang khayalan. Dan kita masih bisa menghayal. Jadi semua kenikmatan yang ada di dunia masih kalah dengan khayalan kita. Tetapi kenikmatan yang ada di surga mengalahkan khayalan manusia. Jadi khayalan selesai, berhenti. Dan yang disediakan oleh Allah lebih jauh, lebih indah, lebih hebat lagi daripada khayalan manusia. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, kullama ruziku minha min thamaratir rizqah qalu hadha alladhi ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Dan di dalam surga disediakan istri-istri yang suci. Walahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Istri di dunia kadang menyenangkan, kadang apa? Menjengkelkan. Kadang membahagiakan, kadang menyedihkan juga. Jadi istri dunia, sebaik-baik istri dunia adalah istri yang solehah. Tapi istri yang solehah tidak suci dari kesalahan dan kekhilafan. Lain dengan istri-istri di akhirat. Mereka suci. Suci dari haid, suci dari nifas, suci dari akhlak-akhlak yang buruk. Jadi semuanya menggembirakan. Wa azwajun mutahharah. Dan istri-istri yang suci. Suci dari nifas. Suci dari buang kotoran. Suci dari ucapan-ucapan yang kotor. Cantik jelita. Apabila melihat ke dunia, maka dunia akan harum semerbak dan terang benderang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna nisa'al jannah." Apabila
istri-istri penghuni surga, sekiranya satu dari mereka melihat ke dunia, lamala'at bainahuma rihan, maka antara langit dan bumi penuh dengan harum semerbak. Wala adha'at ma bainahuma, dan antara langit dan bumi terang benderang. Allah Ta'ala berfirman mensifati cantiknya penghuni surga, cantiknya bidadari penghuni surga. Allah Ta'ala berfirman ka'annahunnal yaqutu wal marjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kecantikan mereka seperti mutiara, seperti permata yakut, dan seperti permata marjan, lu'lu', seperti permata yang sangat indah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman ka'annahunna baydun maknun, dan mereka seperti telur yang terjaga, cantik, jelita, yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman pada hari itu sibuk, tetapi mereka bersenang-senang. Sesungguhnya orang-orang yang beriman pada hari itu sibuk, tetapi mereka bersenang-senang. Para sahabat menjelaskan mereka sibuk memecahkan keperawanan bidadari. Mereka sibuk memecahkan keperawanan bidadari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna nisa'al jannah idza jama'u azwajuhum adu abkara." Sesungguhnya istri-istri surga apabila dikumpuli suaminya kembali perawan lagi. Ini apa ibu-ibu ini? Luar biasa ya Allah. Inna nisa'al jannah idza jama'u azwajuhum adu abkara. Sesungguhnya istri-istri penghuni surga apabila dikumpuli suaminya mereka kembali perawan lagi, sehingga penghuni surga tidak lagi memikirkan penghuni neraka. Mereka lebih asik memikirkan apa? Istri-istrinya. Para sahabat heran, ya Rasulullah, awa naf'alu dzalik? Apakah kita melakukan itu di surga? Para sahabat heran, apakah di surga itu ada hubungan suami istri? Apakah di surga awa naf'alu dzalik? Awa yaf'alun? Apakah mereka melakukannya? Jadi para sahabat mikir kalau di surga itu hanya makan saja gitu. Tidak ada yaitu hubungan antara suami dan istri. Iya, gak ada sahabatnya. Hanya makan saja, makan buah selesai gitu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal u'tu mi'ata quwwah. Bahkan mereka diberi 100 kekuatan. Jadi mereka diberi 100 kekuatan. Mereka bersenang-senang. Mereka bergembira. Tapi mereka sibuk. Allah Ta'ala berfirman, hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun. Mereka dan istri-istri mereka di bawah naungan di atas dipan yang sangat indah. Al-araik adalah dipan yang dihiasi dengan bunga yang indah. Mereka bersandar, mereka berbaring di situ. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, salamun qawlan mir rabbir rahim. Allah mengucapkan salam, selamat kepada penghuni surga. Firman Allah kepada mereka,
min Rabbir Rahim, dari Tuhan yang Maha Pengampun. Min Rabbir Rahim, dari Tuhan yang Maha Penyayang. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang penghuni surga. Jadi di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwalu zumratin tadkhulul jannah ala suratil qamar lailatal badri." Kelompok yang pertama yang masuk surga, wajah mereka seperti bulan purnama. Artinya mereka tampan, dan yang wanita cantik jelita. Walladina ala ithrihim, yang setelah mereka, ini kelompok berikutnya, ka'asyaddi kaukabin durriyin fis sama'i idha'atan, seperti bintang yang paling terang cahayanya di langit. Qulubuhum ala qalbi rajulin wahid, hati mereka seperti satu hati. Jadi mereka tidak ada perselisihan lagi. Yani qulubuhum ala qalbi rajulin wahid, hati mereka seperti satu hati. Artinya tidak ada lagi perselisihan, tidak ada lagi permusuhan. Sekarang pertanyaan, kapan permusuhan dicabut oleh Allah? Di tempat apa yang namanya Qantharah. Di situ permusuhan sudah dicabut oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut semua yang ada di dalam hati mereka dari kebencian, dari kedengkian, dari permusuhan. Ikhwanan, mereka seperti saudara, satu hati. Ala sururin mutaqabilin, mereka selalu bertemu, berhadap-hadapan di atas kasur-kasur yang sangat indah. Dia mereka reuni dengan teman-teman mereka, dengan teman-teman yaitu seperjuangan dengan mereka. La ikhtilafa bainahum, tidak ada perselisihan di antara mereka. Wala tabaghudha, tidak ada kebencian. Wala tahasuda, tidak ada kedengkian. Likulli imri'in minhum zaujatan, setiap mereka minimal memiliki 2 istri. Setiap penghuni surga minimal, jadi 2 istri. Kemudian ditambah lagi istri yang ada dari apa? Dari dunia. Kemudian ditambah lagi dayang-dayang yang ada di surga. Kullu wahidatin minha yura mukhu suqiha min wara'i lahmiha minal hasan. Setiap istri-istri mereka dilihat tulang sumsumnya dari balik dagingnya karena kecantikannya. Yusabbihunallaha bukratan wa asyiyah, mereka bertasbih di waktu pagi dan petang. La yasqamun, mereka tidak pernah sakit. Jadi di surga tidak ada lagi sakit. Wala yamtakhitun, dan mereka tidak meludah, jadi tidak mengeluarkan ingus. Wala yabsuqun, tidak meludah. Aniyatuhum az-zahabu wal fiddah, gelas mereka dari emas dan perak. Wa amsyatuhum az-zahab, sisir mereka dari emas. Wa wuqudu majamirihim al-aluwah, jadi al-waqud, tempat membakar, jadi bahan untuk membakar yang mengharumkan ruangan mereka dari garu yang sangat bagus. Jadi sekarang apabila kita ingin mengharumkan ruangan, untuk yang membakar ini apa? Arang.
Jadi Nabi SAW berkata arangnya dari garu. Jadi arangnya saja sudah harum. Apalagi pengharum ruangannya. Lebih indah lagi dan lebih bagus lagi. Ini disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman. Kemudian hadis yang berikutnya tentang penghuni surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa rashuhum al-misk." Keringat mereka, jadi penghuni surga berkeringat. Keringat mereka harum seperti minyak kasturi. Wa rashuhum al-misku. Jadi penghuni surga itu keringat mereka dari minyak kasturi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang mereka, "Curdun, murdun, kuhlun, la yafna syababuhum, wala tabla thiyabuhum." Jadi penghuni surga tidak berjenggot. Tapi hadis ini tidak bisa dijadikan dalil. Kalau penghuni surga tidak berjenggot, berarti kita di dunia tidak berjenggot pula. Enggak. Ini alamnya sudah lain. Jadi alamnya sudah lain. Di surga darul jaza, tempat mendapatkan balasan. Adapun di dunia adalah darul apa? Darul amal. Dunia ini tempat untuk beramal. Curdun, murdun, kuhlun. Jadi alis mereka sangat hitam. La yafna syababuhum. La yafna syababuhum. Jadi masa muda mereka tidak akan pernah hilang. Jadi di surga tidak ada anak kecil. Maksudnya tidak ada anak kecil yang dari dunia. Kalau anak kecil di surga ada. Anak kecil yang orang-orang yang beriman apabila ingin anak di surga, hamilnya dan melahirnya sekejap mata. Itu ada anak-anak kecil di surga. Karena orang itu melihat anak itu senang sekali. Dan di surga ada anak kecil. Tapi anak kecil yang dari surga. Adapun yang dari dunia, apabila ada anak kecil masuk surga, langsung usianya muda. Yaitu usianya 33 tahun. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan umur penghuni surga adalah 33 tahun. Ini umur yang paling sempurna dari usia muda. Usia muda yang paling sempurna adalah 33 tahun. Jadi usia mereka 33 tahun. La yafna syababuhum. Jadi di surga tidak ada orang tua. Tidak ada apa? Anak kecil yang dimaksud yang dari dunia. Jika meninggal dunia, bayi masuk surga langsung jadi usia muda. Apabila ketika meninggal dunia usianya tua masuk surga, di dalam surga menjadi apa? Pemuda. La yafna syababuhum wala tabla thiyabuhum. Dan baju mereka tidak akan usang. Baju mereka tidak akan usang. Mereka dipertemukan dengan keluarga mereka. Jadi anak bertemu orang tuanya seperti satu keluarga lagi. Istri dengan suaminya, adik dengan kakaknya bertemu. Dan itu adalah pertemuan yang paling indah. Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin." Orang-orang yang beriman dan anak-anak mereka mengikuti mereka dengan iman, kami kumpulkan mereka. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami kumpulkan mereka dengan anak-anak mereka. Dan kami tidak mengurangi amal mereka sedikit pun. Jadi orang yang beriman bertemu lagi dengan
keluarga mereka di surga. Pertemuan yang tidak ada perselisihan. Dan pertemuan yang tidak ada lagi perpisahan. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, ahbib man syi'ta, fa innaka mufariquh." Cintailah orang sesukamu, kamu pasti akan berpisah dengannya. Jadi di dunia kita pasti berpisah dengan keluarga kita, dengan orang-orang yang kita cintai. Mereka dahulu atau kita yang akan berpisah terlebih dahulu. Jadi pertemuan di dunia pasti ada perselisihan. Pasti ada perselisihan, itu pertemuan dunia. Dan pada akhirnya pasti ada perpisahan. Adapun pertemuan di akhirat tidak ada perselisihan dan tidak ada perpisahan. Terus menerus dalam keadaan bergembira. Terus menerus dalam keadaan berbahagia. Menikmati, yaitu kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada yaitu hamba-hambanya yang beriman. Kemudian penghuni surga bertemu dengan kawan-kawannya. Jadi mereka mencari keluarganya. Setelah bertemu dengan istrinya, bertemu dengan anaknya, bertemu dengan keluarga terdekatnya, otomatis penghuni surga bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Maka ingatlah, dunia adalah sesuatu yang nyata. Dan akhirat masih sekedar cerita. Suatu saat nanti, akhirat adalah sesuatu yang nyata, kehidupan yang nyata. Dan dunia tinggal cerita. Maka beramallah ikhlas karena Allah, supaya amal yang kita kerjakan bisa diceritakan di akhirat nanti. Jadi dunia adalah kehidupan yang nyata. Sekarang ini dunia kehidupan nyata. Adapun kehidupan akhirat hanya cerita. Tetapi suatu saat nanti akhirat adalah kehidupan nyata dan dunia tinggal cerita. Dunia tinggal cerita, maka beramallah karena Allah. Karena amal yang dikerjakan karena Allah akan diceritakan di akhirat nanti. Amal yang dikerjakan karena Allah dan sesuai sunnah yang akan diceritakan. Adapun yang pamrih tidak bisa, sudah hilang sudah. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Penghuni surga bertemu sebagian mereka dengan sebagian yang lain, saling bertanya. Jadi bagaimana subhanallah? Coba kita bayangkan kita tidak ketemu dengan sahabat kita 15 tahun. Dan kita bertemu pada hari raya Idul Fitri. Masya Allah ceritanya luar biasa. Pertemuan, kangen-kangenan. Bertemu. Masya Allah waktu berjalan begitu cepat. Bagaimana perjalanan cerita. Terus bagaimana ketika bertemu di surga? Allahu Akbar. Bayangkan bertemu di surga. Kemudian dia menceritakan dunianya. Menceritakan bagaimana di alam barzakh. Menceritakan di padang mahsyar, ceritakan semuanya. Waqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Qalu inna kunna fi ahlina musyfikin. Mereka berkata, kami dahulu di keluarga kita ini orang-orang yang takut. Takut siksa Allah, takut melakukan kesyirikan. Famannallahu alaina. Allah memberikan anugerahnya kepada kita. Wa waqana adabas samum, dan Allah menyelamatkan kita dari adab yang pedih, adab neraka yang membakar. Inna kunna min qablu nad'uhu. Kita dahulu di dunia selalu berdoa kepada Allah. Kita tidak pernah berdoa kepada selain Allah. Kita bertauhid. Innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya Allah maha sempurna kebaikannya dan maha sempurna kasih sayangnya. Jadi hadis ini atau ayat ini menjelaskan orang yang beriman bertemu dengan yaitu sahabatnya. Jadi mereka bukan hanya makan saja, makan minum.
Mereka lebih sibuk dari kesibukan orang yang ada di dunia. Tetapi sibuk mereka bahagia. Dan mereka bergembira dengan istrinya. Apalagi ada istri-istri yang ada di surga. Kemudian ditambah lagi dayang-dayang ada di surga. Bertemu dengan anaknya. Setelah bertemu dengan anak, bertemu dengan sahabat. Kemudian setelah bertemu dengan para sahabat, penghuni surga bertemu dengan guru-guru mereka, bertemu dengan para nabi dan para rasul. Allahu Akbar. Coba antum bayangkan ketemu dengan ustadz kibar sampai bisa salaman. Oh, luar biasa. Allahu Akbar. Ada ustadz senior yang kita cintai, kita bertemu. Ayahnya Imam Bukhari berkata, aku bertemu dengan Abdullah bin Mubarak, aku berjabat dengan kedua tanganku, saking bahagianya. Coba bayangkan antum senang dengan ustadz yang kibar, bukan seperti kita ini ustadz desa gitu ya. Bayangkan ustadz kibar, Masya Allah, yang kita mencintainya karena Allah. Kita bertemu, luar biasa bahagianya. Lalu bagaimana dengan bertemu dengan Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Adam? Allahu Akbar. Jadi kebahagiaan yang satu. Kemudian datang lagi kebahagiaan yang lebih indah lagi. Tidak pernah berhenti-henti. Sehingga ada seorang sahabat bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, engkau ini lebih aku cintai daripada diriku, daripada istriku dan anak-anakku. Ya Rasulullah, saya di rumah mengingatmu. Saya tidak bisa sabar sampai saya harus melihatmu. Ya Rasulullah, saya ingat kematianku dan kematianmu. Sekiranya aku masuk surga, sekiranya engkau meninggal dunia, engkau pasti masuk surga di derajat yang paling tinggi bersama para nabi dan para rasul. Tetapi aku, ya Rasulullah, sekiranya aku masuk surga, aku khawatir tidak bisa melihatmu lagi. Kalau aku tidak bisa melihatmu, surga tidak indah, ya Rasulullah. Kalau aku tidak bisa melihatmu, surga tidak indah, ya Rasulullah." Jadi seakan-akan seperti itu. Aku khawatir, mumpung aku masih bisa melihatmu, saya tidak sabar, saya ingin melihatmu, ya Rasulullah. Sahabat tersebut menangis. Nabi SAW tidak bisa menjawab. Sampai Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya yang disambut gembira oleh para sahabat. "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia di surga bersama para nabi. Artinya mereka diizinkan bertemu. Jadi penghuni surga memiliki kendaraan. Memiliki kendaraan yang indah. Memiliki kuda yang terbuat dari emas. Allahu Akbar. Kuda dari emas ini. Jangan bayangkan seperti patung emas. Enggak. Gak bisa dibayangkan keindahan-keindahan yang ada di surga. Jadi mereka memiliki kendaraan-kendaraan yang indah untuk mengelilingi bersama teman-teman mereka, menziarahi para ulama, para al-anbiya, jangankan para ulama, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah teman-teman yang terbaik. Mereka adalah teman-teman yang terbaik. Maka di dunia sabarlah ya ikhwah semuanya di dalam mentaati Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ketika penghuni surga, mereka sibuk dengan kenikmatannya. Mereka sudah sibuk. Jadi mereka saking sibuknya, mereka tidak ingin pindah dari surga. Walaupun mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, mereka tidak jenuh di surga. Tidak seperti kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia itu menjenuhkan. Jenuh. Jadi orang itu ketika belum punya sesuatu, membayangkan luar biasa. Kenikmatan dunia itu terasa nikmat kalau belum dimiliki.
Kalau sudah dimiliki, biasa saja. Kepingin yang lainnya. Jadi orang yang belum punya rumah bagaimana? Bayangkan pindahan rumahnya, Masya Allah sampai gak bisa tidur. Kalau sudah pindah ya biasa-biasa saja. Mereka yang belum punya mobil, ketika ingin beli mobil, membayangkan nanti saya akan tidur di mobil. Ya. Ngapain kita tidur di mobil? Pegel semuanya. Kalau sudah punya mobil, gitu-gitu saja. Itu kenikmatan dunia, mata'un qalil. Kenikmatan yang sedikit, menjenuhkan, membosankan. Adapun kenikmatan surga, Allah Ta'ala berfirman, Innal ladina amanu wa amilu shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka disediakan surga firdaus untuk tempat tinggal mereka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak ingin pindah. Saking senangnya dengan makanan yang ada di surga, dengan minuman yang ada di surga, dengan buah-buahan yang ada di surga, dengan daging-daging burung yang sangat lezat. Mereka tidak pernah lapar, tidak pernah kehausan. Jadi mereka makan itu untuk menikmati. Tidak pernah kelaparan penghuni surga. Itu mustahil lapar. Tapi mereka senang. Yang hobinya bertani, Allah mengizinkan mereka bertani. Di surga ada bertani, iya. Tetapi menanamnya dan panennya sekejap mata. Jadi orang bertani itu senang ketika melihat yaitu tumbuh-tumbuhannya tumbuh, bergembira. Maka penghuni surga ada yang izin, ya Allah, bolehkah saya bertani? Saya dulu nih bertani. Allah berfirman, wahai penghuni surga, mintalah apa yang kalian ingin. Tidak ada yang kalian, itu tidak ada yang terhalangi dari apa yang kalian inginkan. Jadi di saat mereka semuanya sibuk dengan kesenangannya masing-masing, tiba-tiba Allah berfirman, ya ahlal jannah turiduna syai'an azidukum. Wahai penghuni surga, maukah kalian kenikmatan tambahan yang aku akan tambahkan kepada kalian? Masih ada lagi tambahan kenikmatan. Penghuni surga bingung. Ya Rabb, alam tubayyit wujuhana. Ya Allah, bukankah engkau menjadikan wajah kami ini bergembira? Oh, tidak ada senangnya, tidak ada sedihnya sama sekali. Tertawa terus, tidak ada menangisnya sama sekali. Tidak ada menangis. Kita bahagia terus, tidak ada ketakutan sama sekali. Jadi sudah dicabut kesedihan, ketakutan, kecemasan, kegelisahan. Itu sudah tidak ada lagi di surga. Alam tubayyit wujuhana. Alam tudkhilal jannah. Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? Alam tunajjina minan nar. Ya Rabb, bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari siksa neraka? Apalagi kenikmatan. Jadi umumnya manusia kalau sudah senang itu lupa. Penghuni surga pun sama, fitrah. Di saat mereka bergembira, di saat mereka berbahagia, di saat mereka bersenang-senang dan tidak ada kenikmatan yang membosankan, ternyata mereka lupa ada kenikmatan yang paling dicintai. Fakashafal hijab, lalu Allah membuka tabirnya. Allahu Akbar. Orang-orang yang beriman ketika itu melihat Allah semuanya. Melihat wajah Allah yang maha indah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakashafal hijab. Kemudian Allah membuka hijab. Dan hijabnya dari cahaya dibuka. Sehingga penghuni surga melihat Allah. Ketika penghuni surga melihat Allah, fama utu syai'an ahabba ilaihim minan nadari ila wajhi rabbihim azza wa jalla. Tidak ada kenikmatan yang lebih mereka cintai melebihi kenikmatan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kenikmatan yang ada di surga semuanya kalah dengan nikmatnya melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka penghuni surga merindukan
untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertemu setiap Jumat sekali. Dan ada yang bertemu setiap beberapa hari sekali. Ada yang 2 hari sekali. Dan ada yang setiap hari sekali. Dan ada yang setiap hari 2 kali. Bukratan wa asiyah. Di waktu pagi dan di waktu petang. Maka itu kenapa rahasianya? Orang-orang yang beriman diperintahkan berzikir setelah subuh dan berzikir setelah apa? Asar. Maka karena siapa yang menjaganya ikhlas karena Allah, mereka akan menjadi orang yang paling bahagia, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Demikian secara singkat kita membacakan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang surga. Dan pada pertemuan yang akan datang kita akan membacakan dengan secara singkat pula ayat-ayat dan hadis-hadis tentang neraka. Kita berdoa semoga Allah memasukkan kita ke dalam surga dan semoga Allah menyelamatkan kita dari siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Syukran katsiran. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semuanya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah menerima amal kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah menguatkan kita di atas tauhid, di atas sunnah, dan di atas manhaj salaf sampai akhir hayat kita. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah menjadikan ucapan kita yang terakhir dari dunia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.